record, Masya Allah sekali. Ini contoh nyata ketidaktahuan diri ya. Tapi saya ikut kajian berbayar, Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abdullah Fikri hamidani rabbihi musalli ala nabiyyi. Ya. Qalnya apa? Hadhi fusulun sahlatun jama'atuha fin nahwi. Ya. Hadiha likulli maktab. Jadi ini bukunya, redaksinya ini beliau berikan ke setiap perpus atau ke setiap kantor-kantor pendidikan. Keren kali lah. Anda nggak pengen ngarang sebuah karangan gitu. Ustadz non kafir. Nanti Ustaz usul fikih, Ustaz. Oh gitu, siap. Ya resum dari apa Luma. Saya rencana ini bulan depan mau buat buku. Enaknya bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Siap, dilematis. Nanti bahasa Arab biar ada pengkritiknya saat. Oh gitu. Atau saya buat dua bahasa. Boleh tadi. Ya udahlah. Bismillah. Faslun ajzaul kalam salah satu aksamin. Ya. Jadi kalam atau komunikasi kalau kita tinjau secara parsial, jadi komponen-komponennya yang terdapat dalam sebuah komunikasi itu paling tidak terdiri dari 3 bagian. Ya. Ini kalau kita kaji ini sudah tepat ya, karena kalau bahasanya ajza berarti itu yang ajzaul kalam, ya, bagian-bagian dari kalam itu nanti memang bisa kita potong-potong bagian tersebut menjadi 3 bagian. Al-awalu al-ismu, yang pertama adalah al-ismu atau kata benda. Wa waladhi yadullu ala maknan. Di sini dia bisa menunjukkan, memberikan indikasi atas sebuah arti. Fi nafsihi, dalam komponen lafat itu sendiri. Ghairi muqtarinin bizamanin. Ya, umpama mau dibaca cer, ya nggak apa-apa. Jadi maknanya itu nggak bersandingan dengan zaman, berarti dari maknan. Umpama mau dibaca apa? Antum maunya dibaca apa? Dibaca nasab sebagai hal dari ya dulu. Ghairi muqtarinin bizamanin. Nah, itu fleksibel asalkan tahu dalilnya. Fleksibel kan artinya beda nanti. Tapi secara pemahaman nanti, meskipun secara leksikal nanti beda ya, cuman nanti secara maknanya itu sama. Maksudnya poin yang ingin disampaikan itu sama. Andai kan kita jadikan naat ya, menunjukkan sebuah makna yang makna itu tidak bersandingan dengan waktu. Ini andaikan naat dari makna. Andaikan menjadi hal, jadi dia sebagai indikator yang menunjukkan makna, bersamaan dengan itu dia tidak menunjukkan waktu. Sama kan? Ya. Kazaidin wa ana wa hadza. Jadi sebagaimana lafaz Zaid, lafaz ana dan lafaz hadza. Sebenarnya kalau kita ingin kaji lebih dalam dengan ada katanya ya dulu, ini ada namanya ilmu dalalah. Ilmu dalalah itu jadi bagaimanakah sebuah lafaz itu bisa menunjukkan makna. Gitu. Apakah sebuah lafaz itu bisa menunjukkan makna secara mandiri atau biasa disebut dengan secara leksikal, atau nanti sebuah lafaz itu dia harus disandingkan dengan lafaz yang lain. Jadi secara gramatikal baru dia bisa menunjukkan makna. Ya, itu ada bidang ilmunya sendiri. Jadi kalau ada orang baru hatam imriti, ya aduh, kayaknya sudah kayak paling pinter sealam dunia ya. Masih jauh ya. Tapi Ustadz non kafir ini saya bangga lah, sudah pernah juara 3 MGK. Juara 3 ya? Juara 2, Ustaz. Itu nasional, provinsi. Provinsi dan enggak Kediri, Kerasidenan. Oh, Kerasidenan, nggak jadi bangga deh. Ya bangga. Tapi seenggaknya Kediri, Ustaz. Iya, saya ajak provinsi nggak bilang-bilang.
Nggak apa-apa, lagian juga provinsi lawannya ecek-ecek. Ngaco kok bisa. Provinsi paling berat Jawa Timur, Pak Qiraatul Qutub, Pak. Al-fi'lu, ya. Wa walladzi yadullu ala ma'nan fi nafsi muqtarin. Nah, ini kalau nasab kayak gini jelas ya sebagai hal ya. Nah, bizamanin. Jadi sebuah kata yang menunjukkan makna pada lafaz itu sendiri bersandingan dengan waktu yang memang pekerjaan itu terjadi pada waktu tersebut. Jadi tidak hanya menunjukkan sebuah peristiwa, tapi juga menunjukkan waktu kejadian perkara. Jadi kalau belajar nahwu ini sangat enak atau istilahnya sangat mudah difahami kalau kita implementasikan dalam sebuah narasi cerita. Jikalau nanti ini kronologisnya itu menunjukkan waktu yang telah lewat, jadi peristiwanya ini terjadi di masa lalu. Ya. Masa lalu ini yang menjadi iktibar atau yang dilihat ini dari kapan? Yakni saat takallum, fi halit takallum. Pada saat pembicaraan ini terjadi, pekerjaan itu sudah terjadi di masa yang lalu. Dinamakan dengan fi'lun madi. Nah, jadi lafadz koma saat ini peristiwa berdiri jadi peristiwanya wa indala ala zamanin, kalau menunjukkan sebuah waktu yang sifatnya masih memiliki probabilitas, ada variabel dua waktu yang ditampilkan di sini. Ya, yakni present, ya, saat ini, waktu yang hadir sekarang, dan istiqbal, future, sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka kata kerja itu dinamakan dengan mudhari. Kaitan mudhari dengan hal dan istiqbal itu apa, Ustadz? Bukankah mudhari ini artinya musyabih? Nah, memang istilah mudhari ini tidak memiliki kaitan khusus sebenarnya antara dengan makna hal dan istiqbal. Kalau kita tinjau secara etimologi, kita tinjau dari istiqaq kata mudhari yang bermakna musyabih, ini nggak ada korelasi secara langsung. Nah, namun kenapa dikatakan mudhari atau dengan tanda kutip musyabih? Karena yakumu ini dia mirip, ya. Atau jangan gunakan yakumu, kita gunakan wazannya. Yaf'ilu. Nah, yaf'ilu ini kan sebenarnya mudhari, fa'ala itu kan sebenarnya fi'il mudhari'nya yaf'ilu, dibaca yaf'ulu kan untuk sebagai standarisasi saja. Yaf'ilu ini memiliki bentuk yang sama dengan isim fa'il, yakni fa'ilun. Bentuk samanya dari mana? Fi'ilnya aja nggak sama kok tempatnya. Yang pertama didalil oleh harful mudhara'ah, yang kedua justru fa-nya ini di depan, kemudian setelahnya baru disebutkan alifnya isim fa'il. Nah, ternyata perspektif samanya ini meninjau dari harokat wasakanat. Yang berharokat ini di depan, yang sukun di nomor 2. Yang ketiganya harokat lagi, yang terakhir jadi mahalul i'rab. Jadi huruf terakhir itu sebagai tempatnya i'rab. Nah, karena si mudhari atau si fi'il ini dia serupa dengan adanya isim fa'il, maka dinamakan musyabih. Dan kalau kita kembali ke hukum aslu dan hukum far'u, ya. Kalau ada sebuah kalimat itu memiliki kedekatan dengan kata yang lain, ya, maka ini akan mempengaruhi dalam muatan i'rab ataupun binanya. Bina dalam kategori nahwu, ya, maksudnya mabni, bukan bina dalam kategori shorof. Kalau isim serupa harf dia akan mabni, isim serupa fi'il dia tidak akan mau menerima kasroh dan tanwin. Hukum ini juga berlaku pada fi'il. Kalau fi'il serupa dengan isim, dia akan mu'rob, contohnya fi'il mudhari. Kalau fi'il serupa dengan harf, dia akan menjadi jamid, ghairu mutasorif. Karena harf itu tidak mutasorif. Nah, ini meskipun kitabnya basic, cuman maklumat-maklumat yang saya ketahui saya sampaikan di sini ya sebagai bahan informasi
dan juga pengembangan. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada ya? Oke lah. Ustaz. Baik. Tulisan zamanun itu kadang ada yang ada alifnya, kadang nggak ada alifnya. Nah, ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Yang zaman itu rentang waktunya lebih luas dibandingkan zamanun. Oke, thank you. Zamannya azminah ini yang zamanun yang pendek. Oke ya, ini oke pembahasan fi'il mudhari saya rasa sudah cukup. Kalau mau mengkaji lebih detail tentang fi'il mudhari ya silahkan baca kitab Tasriful Izi. Kalau Tasriful Izinya terlalu simpel. Syarah-syarah Tasriful Izi semacam Kailani atau nazomnya semacam Tarsif atau apa itu Fathul Fathul Latif atau apa saya lupa. Syarah Tasriful Izi juga saya lupa. Kemudian syarah dari Imam Sa'duddin Tahtazani itu juga. Banyak termasuk istilahnya versi jurumiyahnya dalam versi jurumiyahnya Sorof lah ya. Versi jurumiyahnya Sorof. Karena di sana itu ya banyak peminatnya yang mencarai itu banyak. Saya lanjutkan ya. Kalau adanya kata kerja itu menunjukkan ya tolabu syai'in fil mustaqbal, meminta sesuatu supaya hal itu terjadi di masa depan, dinamakan dengan fi'il amr. Contohnya kum. Loh, berarti fi'il amr ini waktunya masa depan. Ya dalam perspektif apa? Bi'tibaril mutakalim atau bi'tibaril amir, ya zamannya hal yang merintahkan itu ya saat takallum. Tapi kalau bi'tibaril mukhatab atau bi'tibaril makmur, ya berarti zamannya hal. Nah, ini untuk fi'il. Gitu ya. Kenapa kok fi'il itu mabni tidak mu'rab saja? Karena ma'anil i'rab itu tidak bisa disematkan kepada fi'il. Ya. Pola-pola yang menggunakan konsepsi i'rab itu tidak berlaku pada fi'il. Nggak ada fi'il jadi khobar. Adanya khobar jumlah. Fi'liyah, bukan fi'ilnya yang menjadi khobar. Nggak ada fi'il menjadi maf'ul. Tidak ada fi'il menjadi na'at. Yang ada jumlah na'tiyah berupa fi'il dan fa'ilnya. Nah, gitu. Jadi makna-makna yang menggunakan konsepsi i'rab itu tidak berlaku kepada fi'il, melainkan berlaku kepada jumlah yang nantinya akan difahami ditafsiri sebagai isim atau familiar dengan nama isim mu'awal atau isim ghairu sharih. Ini kan sudah pernah belajar nahwu semua ya, makanya ini agak saya jabarkan lah. Yang ketiga ada al-harfu. Ya, al-harfu, yakni harf. Harf ini tidak menunjukkan makna dalam lafadz itu sendiri. Ya. Ilah, qad, dan hal yang sebagaimana disebutkan di awal, dia secara leksikal memang tidak ada artinya. Baru ketika dirangkai menjadi sebuah konsepsi grammar, baru secara gramatikal dia akan menunjukkan sebuah kehendak. Lebih tepatnya sebuah makna. Ya, makna itu kan secara harfiah artinya kehendak. Dalam artian yang diinginkan itu apa? Ana yakni maknan itu kan isim master mimnya. Ya, seperti itu. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nanya dong, Tat. Nah. Iya nanya, silakan. Kan ada juga sim yang nggak punya waktu, atau ada isi yang punya waktu itu ya. Gimana Ustadz? Apakah kaidah ini tidak merangkul mereka kalau mereka dianaktirkan padahal mereka punya bapak? Oke. Isim yang menunjukkan waktu
Contohnya sebagaimana sobah atau masak. Masalahnya waktu yang dikehendaki di sini adalah dalam perspektif kronologis, bukan dalam perspektif ainul zaman. Ya. Jadi bukan amr itibar, bukan hal yang kita waktu yang kita persepsikan sebagai siang malam itu bukan. Tapi yang diiktibar di sini adalah cara melihat waktu itu. Nah, apakah sudah lewat saat ini atau akan yang datang atau sesuatu yang akan datang. Loh, tetap ada Ustadz, isim fa'il, isim maf'ul bisa punya madi. Zaman madi ada, zaman hal ada, zaman istiqbal ada. Oh ya sudah, kalau begitu isim-isim yang seperti itu akan bisa beramal sebagaimana fi'il. Sudah. Tidak salah. Tapi kan definisinya, Ustaz. Definisi dari isim itu apa? Terus apa bedanya isim fi'il sama isim fa'il? Atau apa bedanya sama fi'il nanti kalau dia tuh definisinya aja masuk kepada definisinya fi'il. Tapi kenapa dia masih bilang isim? Orang jadi begini. Kaidahnya nggak universal seperti di mantik. Makanya begini. Isim semacam isim fa'il atau isim maf'ul yang masih bisa mencakup 3 perspektif waktu ya. Itu kan sebenarnya adalah konsepsi-konsepsi yang substansi bukan esensial. Secara esensial isim fa'il itu nggak ada kaitannya dengan waktu. Tapi nanti secara pemahaman, secara pengembangan itu bisa loh sebagai awarid kita sematkan kepada isim gitu. Karena bagaimanapun ketika kata benda menunjukkan sebuah peristiwa ya. Jadi dia kasusnya isim tapi ismul makna. Pasti ada waktunya kalau ismul makna ini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi secara basic memang isim ini hanya menunjukkan sebuah makna saja tanpa ada waktunya. Kalaupun ada waktu, itu sifatnya adalah substansional, bukan esensial. Jadi yang kita lihat ini adalah secara dzatiyah. Bukan kita melihat awarid-awarid, ya, hal-hal yang eksiden, sesuatu yang masih baru kemudian kita sematkan kepada zat, bukan. Itu satu ya. Kemudian kalau gimana Ustadz ada fiil tapi nggak ada perspektif waktunya kayak laisa, nikmat dan bisa. Ya itu maka yang diambil hanyalah perwujudan fiilnya. Yang diambil itu adalah wujud fiil. Nah, tapi secara makna apakah menunjukkan makna fiil dengan waktu? Ya tidak. Laisa nggak ada waktunya Ustadz. Iya. Saya juga sepakat laisa tidak ada waktunya. Tapi bentuk yang diambil laisa ini adalah bentuk dari fi'il madi. Adanya awarid berupa ada mudalalah alal waqt itu tidak diiktibar. Oh, berarti ini pengertiannya tidak jamik manik. Pengertian ini adalah sesuatu yang mutorid. Sesuatu yang mutorid itu memiliki mustasnayat pastinya. Enggak masalah, pengertian itu kadangkala diberikan mustasnayat tidak masalah. Meskipun ya ini berarti tidak bisa kita identifikasi sebagai pengertian yang had. Ya, tidak bisa memang. Tapi memang secara basic adanya fi'il itu dalalah ala ahadil azminah asalata. Isim itu dia tidak dalalah kepada ahadil azminah asalata. Secara basic begitu. Tapi nanti ketika ada awarid, ya tidak apa-apa. Karena yang ditinjau itu adalah secara dzatiyahnya, secara basicnya. Umpama umumnya manusia nih, secara basic kan hayawanatik, makhluk yang berlogika. Umpama ada awarid, ada turul apa namanya? Ada turul apa istilahnya itu? Ada sesuatu yang menimpa dirinya gitu. Sehingga dia tidak bisa mengakses akalnya. Apakah kemudian dia akan bergeser dari kategori hayawanatik? Dia tidak. Karena awarid itu tidak dihitung.
itu ya. Sudah atau mau lagi? Ini Akhi Faris, tolong mic-nya. Masuk-masuk rame. Gimana Akhi Irfan Aidin? Ya. Jadi yang perlu kita tekankan awarid itu tidak dihitung gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke babul ismi. Al-ismu salah satu aksamin. Nah, isim itu sebenarnya bisa dilihat menjadi 3 kategori. Pertama, mudhar. Jadi berupa isim zahir. Contoh Zaid. Contoh Bakar. Contoh Amr. Ada yang domir. Contoh kayak kata ganti ya. Saya, kamu, Anda, mereka, dia, beliau. Ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ada yang mubham. Loh, Ustaz, hadza bukan masuk isim ma'rifah. Kalau ada musyar ilaihnya. Kalau belum ditunjuk musyar ilaihnya, ya dia masih ambigu. Nah, ya, masuk dalam kategori mubham nih, yang lainnya adalah semacam isim syarat. Isim syarat ini jelas mubhamnya. Isim mausul mubham bila mana tidak disebutkan silahnya. Kalau sudah bersandingan dengan silah, baru dia masuk kategori isim ma'rifah. Kok dipilah-pilah gitu, Ustaz? Ya realitasnya begitu. Isim alam pun itu kalau belum disematkan kepada orang, ya tidak menjadi identitas. Ya. Ketika sebuah nama belum disematkan kepada sebuah benda, ya, dia tidak menjadi identitas dari benda tersebut. Nah, memang ini pembagian seperti ini agak tidak lazim kita temukan dalam kitab-kitab nahwu yang lain. Jadi gaya bahasa beliau. Wa yaktasu al ismu. Nah, ciri-ciri khusus dari isim. Nah, ciri khusus bagi isim. Pertama, kemasukan alif lam. Alif lam yang takrif ya. Nah, kalau yang nggak takrif, ya semacam al-mausulah dalam beberapa kasus bisa masuk ke fi'il mudhari. Tapi hukumnya memang nadir, jarang sekali. Kasuistik saja. Kemudian jar. Nah, nggak ada selain isim yang memiliki konsepsi jar. Khofat. Berikutnya tanwin. Nah, tanwin apa sih? Tanwin itu suara nun mati yang berada di akhir kalimat bisa diucapkan, ya, namun bentuk nunnya tidak ada dalam tulisan. Ya. Jadi kalau kita ucapkan ada suara nun matinya, tapi dalam bentuk tulisan tidak ada nun matinya. Justru diwakili oleh syakel. Padahal syakel sendiri ini kan baru diciptakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, guru dari Imam Sibawi. Ya, awalnya kalau bangsa Arab yang dahulu tidak mengenal konsepsi penulisan tanwin. Ya, tapi kalau dalam kasus ilmu arut ya tanwin dihitung, ditulis. Nah, umpama fa'ilatun atau fa'ilun, ya ada nunnya di belakang mati. Fa'ilun. Nah, ini Ustadz non kafir ini yang pinter ini ya, sudah belajar di Mesir sama Ustadz Hengki. Arut apa tuh? Saya udah gasian, Ustaz. Ilmu arut apa? Ilmu arut itu tentang bagaimana kita membuat syair. Ya, nanti mungkin bisa jadi bulan depan insya Allah ada kajian arut. Ya, ada nanti. Ya. Ustadz tadi belum berkenan soalnya, jadi saya cari orang lain saja. Nah, bulan depan juga insya Allah. Masih males, Ustaz, ngajar-ngajar. Oh ya, siap. Lagi meninggalkan dunia pengajaran. Iya, tapi dunia cuannya tidak.
itu, aduh, memupuk jiwa. Nah, insya Allah juga bulan depan ada kajian falak ya. Sebenarnya mau saya taruh di bulan ini, cuman kasihan teman-temannya sudah terlalu padat. Falak insya Allah ada, ya, waris juga ada nanti. Bagaimana ini? Nah, contohnya Bizaidin. Nah, Bizaidin ini jar ya, jar. Berikutnya nida. Nida ini memanggil ya rojulu. Kan nggak bisa manggil pekerjaan. Pukul kan nggak nyambung gitu. Atau memanggil konjungsi haidan kan nggak cocok. Memanggil kata penghubung, kata sambung, atau memanggil kata yang memutus keterhubungan. Wahai atau gitu kan disjungtif nggak cocok juga. Malah dianggap orang gila. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa gimana? Tanya Sat. Ya. Munada bisa nggak yang ada alnya Sat selain Ismul Jalalah Sat? Al takrif maksudnya? Iya. Sepanjang yang saya tahu sih tidak bisa ya. Kecuali walau alam kalau kasusnya pada alam-alam yang alnya itu sudah melekat. Jadi alnya al zaidah dan melekat itu saya kurang tahu. Sepanjang yang saya tahu itu tidak hanya terkhusus kepada lafzul jalalah. Kenapa? Pernah menemukan? Enggak Sat, bingung aja saya. Nanya-nanya. Oh. Ya. Panjangnya yang saya tahu tidak. Kemudian al-ikhbar anhu. Nah, ciri-ciri isim itu dia bisa dipredikatifkan dalam artian bisa disematkan predikat. Ya. Ini ciri yang nggak bisa dimiliki oleh kalimat-kalimat yang lain. Dia berposisi sebagai subjek, ini nggak bisa ditiru oleh kalimat yang lain. Nggak bisa. Nah, isim itu ada yang rofa, nasab, jar, sebagaimana kamu akan ketahui. Ini jelas lah ya, yang sudah pernah ngaji jurumiyah ya, kecil lah ini. Nah, ini marfu'atul asma. Mungkin saya cukupkan sekian dulu ya, karena ini ngaji santai. Mungkin kita lanjut besok lagi, insya Allah di jam yang sama, jam 4. Atau kalau ada perubahan jam, nanti saya kabarkan lewat grup. Saya cukupkan sekian. Kalau ada munakosyah, kita bahas di grup Telegram ya, atau kalau mau dibahas di grup mana saja terserah. Hanakallahumma bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.